Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Zahir Kamal Fala dengan NIM 2104001 Di sini saya akan mempraktekkan cara untuk membuat SKL atau satuan kemampuan lahan, yaitu SKL morfologi, dan yang kedua adalah SKL kestabilan lereng. Oke, langkah pertama adalah kita harus membuka aplikasi QGIS kita terlebih dahulu. Selanjutnya kita harus mempersiapkan beberapa SHP yang akan dibutuhkan. Di sini saya sudah mempersiapkan dan sudah dimasukkan ke dalam satu folder. Langkah pertama adalah masukkan SHP cluster dari wilayah studi yang ingin Anda analisis. Di sini saya menggunakan wilayah studi studio saya. Cluster tolong mau kita drag and drop saja, langsung masukkan ke QGIS. Oke, selanjutnya untuk membuat SKL morfologi kita membutuhkan data dari SHP morfologi. Di sini saya menggunakan data SHP morfologi dari kelompok studio saya. Dan juga menggunakan data dari Demnas atau SRTM. Oke, baik. Langkah pertama, kita harus melakukan clipping dari data Demnas yang kita sudah miliki. Kebetulan data Demnas yang saya miliki adalah untuk Provinsi Jawa Tengah, sehingga ukurannya sangat besar. Jadi saya clip terlebih dahulu dengan cara raster, extraction, clip raster by mass layer. Lalu mass layernya kita gunakan cluster Tawangmangu. Untuk mempercepat proses, kita dapat langsung mereproject data dari Demnas dengan kita mengubah target CRS menjadi UTM, sehingga memiliki nilai tinggi. Oke, langsung bisa kita run. Oke, baik. Sudah dapatkan data Demnas untuk wilayah studi klaster Tawangmangu. Langkah selanjutnya adalah kita perlu melakukan analisis slope. Karena menurut Permen PU tahun 2007 nomor 20, kita melakukan kelerengan dengan menggunakan persentase, maka kita harus melakukan analisis slope terlebih dahulu. Lalu kita centang point slope express as percent instead of degrees. Oke, baik, untuk semuanya kita ubah menjadi default saja, lalu kita run. Oke, baik, maka sudah kita dapatkan slope dari klaster Tawangmangu menggunakan data Demnas. Selanjutnya, kita lakukan reclassify terlebih dahulu. Lakukan reclassify by table. Untuk reclassify sendiri, kita gunakan data dari Permen PU nomor 20 tahun 2007. Di sini saya mencoba mengingat-ingat, itu 0 sampai 2% memiliki nilai 5, lalu 2 sampai 15% memiliki nilai 4, 15 sampai 25% memiliki nilai 3, 25 hingga 40% memiliki nilai 2, dan yang terakhir lebih dari 40%. Karena di sini data ketinggian saya maksimal 219, maka saya ubah menjadi 250, memiliki nilai 1. Lalu oke. Kita langsung run saja, maka sudah kita dapatkan data yang sudah direclassify. Langkah selanjutnya, kita mengubah ke poligon agar bisa diintersect dengan SHP morfologi. Kita polygonize, kita ubah nilai. Biarkan dian saja, lalu kita run. Tunggu beberapa saat, karena proses polygonize cukup memakan waktu yang lama. Oke, sementara itu saya ingin mencari data poligon saya. Poligon dari morfologi. Oke, udah ketemu. Langsung kita taruh. Oke, proses poligonnya sudah selesai. Kita bisa melihat di sini dia sudah berubah menjadi data vektor. Kita langsung bisa buka atribut tabelnya, maka kita bisa mendapatkan nilai dari yang sudah kita klasifikasikan. Terdapat 10.000 feature yang ada di
poligon tersebut. Lalu selanjutnya kita masukkan SHP morfologi dari klaster Tawangmangu. Di sini bisa kita lihat bahwa di Tawangmangu terdapat 3 jenis morfologi yang ada, yaitu punggung bukit sangat curam, aliran lava, dan gunung berapi dengan nilainya masing-masing. Oke, langkah selanjutnya adalah kita lakukan intersection antara morphocluster dengan vectorize. Oke. Kalau kita run akan gagal karena hasil dari vectorize memiliki invalid geometri. Maka kita harus fix geometri terlebih dahulu. Dari vectorize, lalu kita run. Oke, hasil dari morphocluster kita intersection dengan fix geometris. Kemudian kita run. Oke, hasilnya sudah kita dapatkan. Kita lihat dari atribut tabelnya, kita sudah memiliki nilai dari morfologi dan memiliki nilai dari kelerengan atau slope. Lalu langkah selanjutnya kita akan membuat nilai total dari kedua nilai tersebut dengan cara membuat create new field, total nilai, whole number dengan settingan sebagai berikut, nilai ditambah dengan dn. Oke, lalu kita oke. Kita sudah mendapatkan total nilai dari SKL morfologi. Lalu untuk membuat klasifikasi dari SKL morfologi, kita membutuhkan data dari permen PU. Nilai maksimal dari nilai dan dn adalah 10, sedangkan nilai minimal adalah 2. Oke, oleh karena itu di sini saya menggunakan sebuah rumus if conditional formatting yang saya dapatkan dari sebuah forum online. Oke. Untuk basicnya seperti rumus Excel seperti biasanya. Namun W-nya kita ubah menjadi total nilai lebih dari sama dengan 9, maka morfologi. Atau kita buka permen PU untuk membuatnya lebih yakin. Oke, kemampuan lahan dari morfologi tinggi. Kemampuan lahan dari morfologi. Nah, ini bisa kita copy, paste, paste, 9, kemudian kita bisa kurang itu 7, kita kurang menjadi 5, 3, dan 1. Kita ubah selanjutnya adalah cukup, sedang, kurang, rendah. Oke, baik, kita buat SKL morfo dengan jenis teks dengan maksimalnya saya ubah menjadi 32. Kita dapat melihat dari hasil previewnya bahwa untuk feature tersebut memiliki preview kemampuan lahan dari morfologi sedang. Oke, langsung saja kita oke. Maka kita langsung dapat mengisi 11.000 features dengan otomatis. Oke, baik, sepertinya terjadi kesalahan. Kan saya ulang. Sampai maksimal tadi. Ya. Oh ya, maksimal.
Oke, baik. Kita dapat menghapus yang sudah kita buat tadi. Lalu untuk SQL morfologi sudah selesai, yaitu file untuk intersection ini kita bisa save. Lalu kita bisa rename. Dan kita bisa save menjadi SAP. Oke, kita bisa klik OK. Lalu selanjutnya adalah kita melakukan simbologi dengan categorize berbasiskan Morpho SQL. Kita classify. Diketahui bahwa terbentuk 4 SQL morfologi, yaitu rendah, kurang, sedang, dan cukup. Rendah, kurang, sedang, dan cukup. Oke, untuk color remnya di sini saya memilih spektral. Lalu kita klik OK. Dan sudah kita dapatkan hasil dari SQL morfologi. Yang rendah itu berada di Pegunungan Lawu di sebelah kanan, apabila kita bisa melihat dari citranya. Apabila kita analisis dari citra, ketahui bahwa daerah yang memiliki kemampuan lahan dan morfologi rendah berada di daerah Gunung Lawu, sedangkan yang cukup berada di daerah dataran yang lebih rendah daripada Gunung Lawu. Oke, langkah selanjutnya kita dapat melakukan layouting. Di sini saya sudah menggunakan template inset, lalu jalan cluster dan sungai cluster. Oke. Oke, baik. Kita langsung bisa melakukan layouting. Di sini saya sudah mempunyai template layout. Oke, peta SQL morph dengan lalu selanjutnya kita ekspor menjadi image morfologi SQL. Oke. Export successful, kita bisa buka filenya. Kita dapatkan peta SQL morfologi dari klaster Tawangmangu. Oke. Langkah selanjutnya adalah membuat SQL kestabilan lereng. Baik, berdasarkan Permen PU nomor 20 tahun 2007, perbedaan antara SQL morfologi dengan kestabilan lereng adalah berada pada peta ketinggian yang digunakan. Oke, jadi untuk peta SQL morfologinya bisa kita hide terlebih dahulu. Lalu kita dapat melakukan intersection langsung. Hasil antara slope yang sudah tadi kita polygonize, lalu kita fix geometris dengan morpho cluster. Lalu yang ketiga kita harus membuat peta ketinggian. Cara membuat peta ketinggian adalah kita dapat melakukan reclassify namun tidak menggunakan slope. Nah, di sini kita menggunakan peta Demnas yang sudah diklip sesuai dengan peta wilayah studi. Lalu selanjutnya kita langsung reclassify. Kita buat reklasifikasinya. Di sini saya menggunakan panduan yang sudah ada di Permen PU. Untuk 0 sampai 500 itu dia memiliki value 5. 500 sampai 1500 dia value-nya 4. Lalu 1500 sampai 2,5 itu dia 3. Dari 2,5 sampai 4000 itu 2. Dikarenakan di sini ketinggian maksimal ada 3200 sehingga tabel sampai sini juga pun cukup. Kita klik OK, klik mas ini, oke, lalu saya run. Oke, diketahui hasil dari reclassified rasternya sudah bisa diinterpretasikan bahwa
daerah yang memiliki nilai 2 atau ketinggian yang paling tinggi itu berada di gunung, sedangkan yang memiliki nilai 5 atau ketinggian yang rendah berada di dataran. Oke, hasil dari Reclassify tersebut langsung bisa kita polygonize dengan cara conversion, lalu polygonize Reclassify kita ubah menjadi nilai tinggi, lalu kita run, kita tunggu proses selesai. Kita sudah memiliki data vektor dari peta ketinggian di klaster Tawangmangu. Kita bisa langsung intersect. Kita rename dulu agar tidak bingung. Ketinggian ini slope. Oke. Langsung bisa kita intersect semuanya. Ketinggian dengan morpho cluster. Oke, diketahui bahwa peta ketinggian memiliki invalid geometri, maka kita fix geometri terlebih dahulu. Ketinggian kita fix. Oke. Kita intersect saja langsung ketinggian dengan morpho cluster. Kita run. Hasil intersectionnya kita intersect lagi dengan slope. Kita run. Oke, baik. Berikut adalah peta kestabilan lereng. SKL kestabilan lereng. Kita sudah memiliki. Kita rename dulu. Kestabilan lereng. Kita buka atribut tabelnya. Kita memiliki 3 nilai di sini. Yaitu untuk nilai tinggi adalah nilai dari peta tinggi. Nilai adalah nilai dari morpho. Sedangkan DN adalah nilai dari slope. Kita langsung bisa buka atribut tabelnya. Terus kemudian buka field calculator. Lalu kita buat nilai total dengan menjumlahkan value dari nilai peta tinggi, kemudian nilai morpho ditambah dengan DN whole number. Oke, betul. Kita memiliki nilai total. Dari nilai total tersebut kita dapat membuat klasifikasi SKL kestabilan lereng dengan menggunakan rumus yang saya gunakan tadi. When nilai total lebih dari sama dengan 13, then kestabilan lereng tinggi. Ini kita buat apa? SKL lereng teks dengan ini 60. Oke, when lebih dari sama dengan 9, maka kestabilan lereng kelebihan 1 rendah. Kurang dan yang ini sedang.
kita bisa melihat hasilnya dari preview yang sudah ada, kestabilan lereng sedang atau semacamnya. Lalu kita oke, maka akan terbuat sebuah field baru, yaitu kolom baru, yaitu SKL lereng dari 11.000 elemen yang ada di dalamnya, sehingga kita tidak perlu mengisi satu-satu. Oke, langkah selanjutnya adalah kita melakukan simbologi. Jangan lupa kita save terlebih dahulu. Kita juga bisa nge-save menjadi SHP, yaitu SKL kestabilan lereng. Oke, kita dapat melakukan simbologi dengan cara diubah menjadi categorize, SKL lereng, nah kita classify. Diketahui bahwa terbentuk 4 klasifikasi, yaitu rendah, kurang, sedang, dan cukup. Oke, rendah, kurang, sedang, cukup. Oke, untuk color remnya di sini saya memilih spektral dan langsung kita apply. Oke, kita ketahui bahwa ya memang kestabilan lereng untuk daerah pegunungan sini tergolong rendah karena berada di daerah gunung. Lalu semakin ke datar, yaitu di sini semakin baik, yaitu pada klasifikasi cukup. Oke, langkah selanjutnya kita dapat melakukan layouting, yaitu menggunakan template layout yang tadi sudah digunakan. Jangan lupa kita nyalain dulu semuanya. Kita punya templatenya. Oke, tinggal kita ubah SKL dengan legenda yang kita ubah terlebih dahulu. Maaf, ini bisa digeser. Tadi kestabilan lereng ya. Kestabilan lereng kita tambah, lalu kita hapus, kita tambah SKL. Oke, sudah memiliki peta SKL kestabilan lereng klaster Tawangmangu. Jadi bisa kita ekspor menjadi gambar lereng SKL kestabilan. Oke, setelah kita save, kita tunggu prosesnya. Maka proses sudah akan berjalan. Nah, bisa kita buka, kita sudah mempunyai SKL kestabilan lereng. Oke, selanjutnya untuk analisis pada bagian laporan. Di sini kita sudah memiliki SKL kestabilan lereng, namun kita tidak memiliki luasnya. Dan juga apabila dilihat dari atribut tabelnya, terdapat 11.000 features yang artinya sangat sulit untuk dianalisis. Oke, untuk mengetahui luas dari setiap SKL pada tiap kelurahan, kita harus melakukan intersection dengan peta administrasi batas desa. Kita melakukan interseksi kestabilan lereng dengan klaster Tawangmangu. Pada klaster Tawangmangu kita pilih pada bagian desa saja. Oke, lalu kita run. Oke, kita sudah memiliki hasil di intersect dengan batas-batas desa. Lalu selanjutnya untuk mereduksi jumlah dari features, kita dapat melakukan dissolve. Di sini kita akan dissolve hasil tersebut berdasarkan klasifikasi skala lereng dan juga berdasarkan desa. Lalu kita run. Oke, baik. Setelah dilakukan dissolve, hasil dari features-nya hanya 62. Kita bisa lihat apabila kita urutkan berdasarkan desa, bahwa di desa Bandar Dawung terdapat SKL sedang, kurang, dan cukup. Tidak ada yang rendah ataupun yang tinggi. Untuk mempermudah analisisnya, kita memerlukan luas dari tiap SKL tersebut dengan cara open field calculator. Kita buat field baru yaitu luas. Kita buat desimal dengan precision 3. Kita buat geometri $area. Ini satuannya adalah meter persegi. Di sini saya ingin mengubah menjadi hektar, yaitu kita bagi 10.000. Kita oke, maka kita dapatkan luas dalam hektar yang bisa kita ekspor ke Microsoft Excel dengan cara kita save, klik kanan, export save feature as, ubah menjadi XLSX, kita ubah jadi ini tadi apa? Kestabilan lereng luas per kelurahan atau desa. Kelurahan desa. Oke, kita save. Kita dapat membukanya di sini. Kestabilan lereng.
Oke, kita di sini sudah memiliki luasan dari tiap wilayah tersebut. Misalnya untuk di Plumbon, kestabilan lereng yang sedang memiliki luas 261 hektar. Lalu kita dapat membuat analisis dari nilai-nilai tersebut. Begitu juga pada SKL morfologi. Di sini kita lebih dahulu. Tadi morfologi ada di Oke, ini skala morfologi fix. Kita dapat intersect dengan klaster Tawangmangu. Kita pilih desa saja. Lalu kita run. Oke, hasil dari intersect-nya bisa kita di-solve seperti yang tadi. Itu berdasarkan desa dan skala morfologinya. Lalu kita run. Setelah di-dissolve, kita sudah mengetahui di atribut tabelnya bahwa berkurang hanya menjadi 67 feature. Lalu untuk mengetahui luasnya, kita membuat kolom baru yaitu luas dengan ini desimal, precision 3, lalu geometri dollar area dibagi 10.000 untuk menjadikannya hektar. Kalau kita oke, kita sudah mendapatkan luasnya. Yaitu di sini bisa kita ekspor, jangan lupa di save dulu. Bisa kita ekspor menjadi file Excel yaitu SKL morfo luas. Nah, setelah kita tambah, kita bisa buka skala morfo luas di Excel. Kita sudah mendapatkannya. Setelah itu bisa kita analisis berdasarkan luas per desa atau kelurahan dan juga berdasarkan peta yang sudah kita miliki. Berdasarkan peta yang sudah kita miliki yaitu tadi ada di sini, lalu kita bisa membuat laporannya di Word. Tuh. Oke. Itu seperti ini. Oke, baik. Sekian praktikum dari saya. Saya membacakan Mafala mengucapkan mohon maaf dan terima kasih kepada Ibu Sri Rahayu selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.